Stop. Jangan asal copy paste KPI dari template KPI yang beredar di dunia maya ini, lalu dijadikan KPI di perusahaan kamu, karena bisa berbahaya. Kenapa? Tonton sampai habis supaya kamu tidak membahayakan perusahaan kamu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau mengangkat isu tentang banyaknya template KPI yang beredar di luar sana. Jadi buat teman-teman yang belum kebayang maksudnya apa, contohnya tuh adalah kayak ada orang-orang yang bilang ikut webinar A, lalu nanti kamu akan dapat template 1000 list tentang KPI yang ada dari berbagai macam industri gitu ya, dan dari berbagai macam posisi. Nah, sebetulnya hal itu memang bisa membantu, saya akui. Tetapi masalahnya adalah kalau kita copy paste langsung dari apa yang ada di template atau daftar KPI yang ada tersebut dan diterapkan di perusahaan kita. Dan ini bisa bahaya. Kenapa? Saya akan jelaskan ada 3 hal. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya di channel ini. Saya bercerita, sharing tentang ilmu-ilmu seputar HRD, ya, supaya teman-teman bisa punya manajemen human resource yang baik sekalipun usaha kita masih kecil. Back to the topic. Jadi ada 3 hal setidaknya yang bisa membuat asal menggunakan template KPI ya berbahaya buat perusahaan Anda. Yang pertama adalah KPI yang kita copy paste dari template tersebut itu ternyata tidak sesuai dengan konteks atau bisnis proses kita. Contoh, mungkin kalau teman-teman di sini pernah lihat ya, salah satu contoh template KPI untuk orang sales adalah revenue. Itu sesuatu yang sangat common, ya. Tetapi pengalaman saya waktu membantu sebuah perusahaan, ternyata ada perusahaan yang tidak relevan untuk menggunakan KPI revenue kepada orang salesnya. Atau setidaknya harus ditambah lagi KPI-nya, bukan hanya revenue, dan revenue itu bobotnya kecil. Kenapa kok bisa? Bukannya orang sales harusnya cari revenue? Nah, jadi ceritanya begini, perusahaan klien saya ini ternyata bisnis modelnya itu adalah subscription base, di mana customer-nya itu akan deal misalkan di tahun 2024, tapi dia akan mulai menggunakan jasanya di tahun 2025, ya, sehingga revenue-nya baru akan terlihat di tahun 2025. Nah, hal inilah karena ada proses atau bisnis model yang seperti inilah yang membuat KPI revenue pada orang salesnya ini menjadi bukan KPI yang bobotnya besar atau tidak terlalu relevan. Sehingga harus disesuaikan atau diganti menjadi jumlah kontrak yang deal. Karena KPI itu harusnya untuk menjadi cerminan apa yang kita capai di tahun tersebut. Jadi kalau kita bilang KPI 2024, berarti ini adalah cerminan kinerja kita tahun 2024. Nah, dalam konteks klien saya ini, dia punya orang sales, itu dianggap bagus kerjanya kalau tahun 2024 dia udah bisa dapat deal. Sekalipun dealnya itu baru berlaku, kontraknya baru berlaku di tahun 2025. Ya, jadi kita harus lihat kembali bisnis proses atau proses-proses inti yang ada di perusahaan kita, apakah memang sesuai dengan KPI yang ditawarkan atau diajarkan oleh template-template tersebut. Nah, sekarang yang kedua adalah tidak semua KPI itu bisa diambil datanya. Kalau di template KPI ya, untuk posisi customer service misalnya, ya tentu salah satu yang paling common adalah response rate atau response time. Berapa lama waktu untuk merespon percakapan atau pertanyaan atau komplain ya dari
customer. Selain itu, yang kedua yang banyak di template KPI adalah jumlah komplainnya itu sendiri. Itu juga bisa dijadikan sebuah KPI. Tapi masalahnya adalah tidak semua usaha atau perusahaan itu sudah mampu mengambil data-data tersebut. Bayangin kalau misalkan teman-teman adalah usaha kecil yang belum punya sistem. CS-nya teman-teman, customer service-nya teman-teman, itu hanya menggunakan WhatsApp bisnis aja, nggak ada sistem yang untuk nge-tracking berapa lama dia merespon, berapa banyak chat yang belum direspon, dan sebagainya. Ya tentu data itu jadi sulit untuk diambil dan tidak relevan kalau kita menggunakan KPI respon time. Oke. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang belum punya sistem untuk menerima komplain. Komplainnya masih bisa dikomplain lewat Instagram, masih bisa dikomplain lewat WhatsApp pribadi, dan sebagainya. Sehingga KPI jumlah komplain itu menjadi tidak relevan. Sehingga kita harus putar otak lagi, kita cari lagi apa dong KPI yang lebih relevan untuk si customer service kita. Atau sebaliknya, ya kita mau tetap menggunakan KPI ini, tetapi kita harus merubah terlebih dahulu sesuatu atau proses di dalam perusahaan kita. Yang ketiga adalah jangan-jangan KPI tersebut bukan atau belum menjadi prioritas kita. Yang namanya KPI bisa banyak banget. Satu posisi bisa punya mungkin list of KPI itu 10, 12 ya. Tetapi kan nggak berarti semuanya itu harus kita jadikan KPI di tahun tersebut. Kita harus pilih. Nah, ini yang selalu saya ajarkan. Satu orang atau satu posisi maksimal KPI-nya adalah 8 supaya terlihat prioritasnya apa. Bahkan menurut saya pribadi sendiri ya, kalau 8 itu udah banyak banget gitu. Tapi masih oke lah kalau misalkan maksimal 8. Jadi kalau misalkan kita punya template KPI isunya ada ratusan, ada ribuan. Nah, teman-teman tetap harus lihat mana yang menjadi prioritas. Jangan main semuanya copy paste masukin. Gimana caranya kita tahu prioritas atau KPI mana yang harus menjadi prioritas? Maka kita harus mulai dari membuat KPI perusahaan. Sehingga kita tahu mana KPI yang bisa diturunkan dari KPI perusahaan. Itulah KPI prioritas orang tersebut. Ya, contoh, kalau misalkan perusahaan berpikir bahwa sangat penting untuk kita punya revenue dari produk baru misalnya, ya, sehingga dibuat KPI khusus yaitu revenue dari produk baru, bukan hanya revenue secara keseluruhan. Maka orang sales kita turunannya juga harus kita taruh KPI tentang revenue dari produk baru. Orang marketing kita juga kita bebankan KPI revenue dari produk baru. Tapi kalau kita lihat di template KPI, saya pikir revenue dari produk baru nggak akan mungkin ada di divisi marketing. Ya, karena itu template. Padahal prioritas perusahaan adalah revenue dari produk baru. Dan marketing bisa membantu itu. Sehingga ditaruhlah KPI-nya di marketing. Nah, itu salah satu cara untuk kita tahu apa prioritas KPI untuk posisi tertentu, yaitu dengan mempunyai KPI perusahaan lalu diturunkan. Yang kedua adalah kita juga bisa memprioritaskan sebuah KPI berdasarkan dari masalah yang sering timbul. Ya, misalkan adalah kita punya cash flow masih ups and down, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Sehingga kita merasa perlu ada kontrol tentang budget atau biaya. Perlu ada kontrol tentang pemasukan, invoice jangan lupa ditagih, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi prioritas kita dan bisa kita KPI-kan. Misalkan untuk bagian finance-nya, kita KPI-kan berapa persen penagihan yang bisa diterima tepat waktu. Karena dalam konteks ini ceritanya orang finance-nya adalah orang yang bertanggung jawab untuk menagih dan seterusnya. Ya, nah jadi balik lagi kenapa saya bilang bahaya. Bahayanya adalah kalau kita melihat template KPI-nya terlebih dahulu, takutnya kita jadi nggak mikir apa yang kita prioritaskan, kita nggak mikir apakah datanya ada, kita nggak mikir
apakah ini sesuai dengan bisnis proses kita. Ya, silakan gunakan, tapi jangan lupa pikirin setidaknya 3 hal yang tadi saya sebutkan. Kalau enggak, bahayanya adalah KPI-nya tidak akan jalan dan tidak akan merubah apa-apa di perusahaan Anda. Oke, semoga ilmu singkat ini bermanfaat dan mencerahkan buat teman-teman. Kalau mau tanya-tanya lagi, feel free untuk tulis di komentar. Ya, kita akan jawab lewat video maupun mungkin kita hubungi, atau bisa ke website kita www.fproject.id. Di situ kalian bisa booking slot untuk ngobrol sama kita kalau mau tanya-tanya, diskusi, konsultasi soal kondisi perusahaan kalian. Tapi yang terkait dengan HRD ya, jangan terkait dengan yang lain. Karena kami memang expertnya adalah di bidang HRD. Jangan lupa subscribe lagi dan nyalain notifikasinya. Share video ini kepada teman-teman pengusaha atau teman-teman HRD yang kira-kira membutuhkan. Sharing is caring. So, thank you.